sistem pembayaran. Tadi disebutkan juga untuk keamanan siber ini tanggung jawab bersama juga. Dan di Avtex ini asosiasi, termasuk saya sebagai salah satu membernya, itu selalu menekankan adanya GRC, Governance Risk and Compliance, termasuk sebagai asosiasi itu menyusun kode conduct atau pedoman perilaku. Bahkan Avtex itu menyusun kode conduct perlindungan data pribadi sebelum UPDP-nya. Nah, jadi sebenarnya kita, karena balik lagi sebagai asosiasi, kita percaya bahwa digital trust itu penting untuk menjaga industri ini tetap bisa tumbuh dan berkembang. Nah, kalau melihat lebih luas lagi, mungkin dari Pak Ono sekarang peranannya dari ekosistem tadi seperti Mas Fahri bilang, seperti apa sih untuk menjaga digital trust di landscape fintech ini, Pak? Terima kasih Mas Arif, Mas Fahri, teman-teman semua. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita cerita horor aja ya. Paling demen cerita horor. Mbak Maya, buka browser boleh? Boleh, kita kan buka browser ya. Gue gantian di sini kok. Iya, gampang lah. Jadi apa yang akan Mama ngomongin ada di browser. Dan khawatir, mindsetnya dulu cara berpikir ya. Kalau kita mainan cyber security ada tiga komponen besar. Ada people, proses, teknologi. Hati-hati, komponennya ada tiga ya, people, manusia, proses itu seperti aturan, SOP, prosedur, sama teknologi. Yang jadi masalah besar di Republik ini, sebagian besar pimpinan mikirnya teknologi sama proses. Iseng aja lu tanya dah ke menteri lah, ke bos, ke pimpinan segala macam. Pak, bagaimana ini solusinya supaya kita aman di internet? Wah, kita sudah punya undang-undang, aman. Gitu kan jawabannya, itu yakin deh. Padahal sih kagak sih. So, tulis ini dulu, people, proses, teknologi dah. People, proses, teknologi. People, proses, teknologi. Jadi komponennya ini ya, tolong dilihat ini komponen. Klik image kan biar keren. Nah, kira-kira gambarnya kayak gitu. Nah, oke, yang harus diobok-obok itu. Sayangnya negara ini fokusnya dua, undang-undang sama teknologi. Teknologi dari mana? Biasanya cara berpikir bos tuh gini. Saya punya anggaran, saya beli alatnya, barangnya harganya belasan miliar. Masalah selesai dengan beli alat harga belasan miliar. Ini ngomong jujur dulu ya. Kemarin berapa dari teman di aparat sih ngomong saya gini, Ono, kita sudah beli nih barang-barang untuk cyber security belasan miliar, kenapa nggak ada yang jalan ya? Gitu nanyanya. Sekarang saya nanya ke Anda semua. Nih kalau kita punya komputer, apakah cukup kita beli komputer terus kita nyalain selesai masalah kan? Harus diapain? Install software, banyak macam-macam kan? Nah itu mereka kan kalau di aparat mikirnya gini, kayak kita beli alutsista, tinggal beli, pencet tombol trigger apa sih, tombol apa sih namanya? Tombol buat nembak itu, tombol ceklek itu, ceklekan itu kan? Pemicu. Kita tinggal beli alutsista, tinggal ceklek pemicu, masalah selesai. Padahal kalau di komputer kan nggak gitu ya. Nah itu masalah besar di situ sih. Beres ya? Jadi cara berpikirnya, gue pengen nyamain cara berpikir dulu nih. People, proses, teknologi, solusinya kebanyakan teknologi sama proses. Nah, sekarang kita lihat. People ada 3 jenis manusia tuh. Nah, ini gaya dosen kalau cerita gitu ya, terstruktur banget ya. Udah ngerti, people, proses, teknologi, people ada 3 jenis manusia. Satu, bos, pimpinan. Kedua, si platform atau adminnya. Tadi Mas Fahri, Pak Arif ngomong lebih di level admin ya, di platform. Platform oke. Misalnya apalagi kalau kita ke bank, kayak Bank Indonesia lah, bank itu platformnya kuat banget. Bank itu pasti naruh duit gede-gedean di platformnya dia supaya aman. Soalnya platform-platform ini hidup dari trust. Dia tidak mau sampai orang tidak percaya. Konsekuensi yang terjadi, mereka akan invest habis-habisan supaya teknologinya bagus banget, supaya bisa dipercaya. Gitu ya. Jadi dari sisi teknologi aman, platform. Oke. Adminnya, nah ini nanti admin kita cerita lain. Satu lagi yang paling masalah besar kita adalah
yang make usernya jarang dibahas. Gitu ya. Jadi ada masalah di pimpinan, cara berpikirnya lebih ke arah teknologi sama proses. Ada masalah di user karena berpikir, ini ngomong terus terang aja, user kita kan mikirnya gini, pakai internet, biasanya yang pakai internet orang pintar-pintar biasanya baik-baik, jarang banget orang pintar jahat tuh jarang ya. Gitu mikirnya, padahal sih orang kayak gue kan banyak yang jahat. Gitu ya. Sedang kita masukin kata kunci yang lebih spesifik ya. Kita lagi ngomongin urusannya perlindungan data pribadi nih ya. Oke, sekarang kata kuncinya kita ganti. Mbak Maya, kata kuncinya yang paling sederhana IKTP lah. Enter. Klik ke image. Bagus ya? Oke banget kan? Sangat transparan, interaktif, itu membuka semua data pribadi yang ada. Yang salah siapa? Yang posting ini siapa? User. Bukan platform, bukan pemerintah. Ini usernya posting sendiri. Dia pikir internetnya aman. Emang yang salah platformnya? Emang salah senditnya? Bukan. Emang yang salah akteknya? Bukan. Ini mah user. Ini yang jadi masalah besar ini, IKTP. Ini kalau kita lihat satu-satu, kita bisa lihat namanya siapa, alamatnya di mana, golongan darah apa, semuanya lengkap loh. Ambil satu-satu. Kita cari yang lain ya, kartu keluarga lah. Masukin aja kartu keluarga. Enter, bagus. Ke bawah-bawah masih banyak loh yang khawatir, tinggal lu klik-klik aja berhalaman-halaman begini. Banyak ya. Mau yang lebih ekstrim lagi, dikit lagi lah ekstrim. Misalnya ada kartu anggota TNI, boleh dicoba. Tuh. Beres ya. Dunia ini sangat transparan. Bayangkan orangnya kayak gitu. Lu bikin platform yang aman, mau bikin trust. Ini tolong skenario ini gak usah dipublikasi ya. Kejadian beneran yang gue. Bisa nggak kita dapat datanya orang kayak gini? Bisa kan? Kartu keluarga dapat, KTP dapat. Kita pinjam online bisa dong? Bisa. Udah kejadian, jangan khawatir. Pusing platformnya, orang platformnya dapat KTP-nya sah. Pinjam online bisa. Nah sekarang yang lebih kacau lagi, tetangga saya bulan tinggalnya bukan di perumahan menengah ke atas, bukan, saya menengah ke bawah. Okay. Salah satu tetangganya saya ada yang tukang cuci, ada kayak gitu aja. Bayangin, mereka butuh duit nih, datanglah maklar pinjol nih. Bukan masalah di pinjolnya, bukan maklar pinjolnya dibeli banget. Ngomongnya gini, dan mereka lapor ke saya nih, orang-orang ini lapor ke saya, jangan dipublikasi. Nanti orang akan memakai taktik ini soalnya. Jadi kejadian ini maklar pinjol datang. Terus ngomong sama tetangga-tetangga saya, ngomongnya kayak gini, minta ini deh, lu kan pada butuh duit, minta fotokopi KTP, kakak segala macam, nanti gue pinjemin duit ke pinjol, pasti dapat duitnya, tapi setengah buat saya ya, gitu. Sakit hati nggak boleh. Jadi duitnya setengah buat makelar, parah, beres ya? Jadi sendiri itu, oke. Ini beres urusan yang ini, sekarang kita masukin lagi yang lebih kacau lagi, buka tab baru deh. Buka tab baru. Masuk ke play.google.com. Ini jujur nih, kemarin saya diundang sama teman-teman Google Indonesia. Mereka setengah mati buat mempertahankan platform dia supaya bisa dipercaya. Untuk bisa seperti itu, Google setiap hari nge-scan up 125 miliar aplikasi. Di-scan tiap hari. Dan dia take down sekitar hampir 200.000 aplikasi yang ketahuan yang ngaco. Dan dia bisa menyelamatkan sekitar 24 miliar rupiah dari cara itu. Sekarang kita masuk ke Play Store ya, Play Store di handphone Anda. Saya masukin, nggak usah jauh-jauh, masukin kata kuncinya IKTP. Nah, search dengan pinter, IKTP, enter. Tinggal cari aja aplikasi buat ngecek KTP, dapat data yang sahih. Ini kan dipakai buat 2024 Februari ya? 14 Februari besok buat ngecek yang nyoblos bener orang atau bukan. Tapi kan bisa dipakai buat macam-macam. Oke.
Dan keren banget, ini kita bisa macam-macam dari sini loh. Kalau Anda pintar bisa macam-macam. Beres ya? Nah, ini dari sisi user. Sekarang saya kasih lihat, ini platformnya Mas Fai sama Mas Arif, teman-teman fintech kan butuh yang tadi udah jelas dibilangin ada masalah di orang cyber security. Saya orang kampus nih, akademis, dosen, kerjanya mintain orang. Cuma kalau di kampus rada gila. Saya ngelepasin semua kuliah di kampusnya free online. Gue gak peduli ntar dapat duit dari mana, ternyata dapat duit juga sih, dapat SPP anak. Soalnya anak kan masuk ke kampus pengen dapat ijazah. Untuk dapat ijazah lu bayar SPP. Kalau dapat ilmu free. Itu bedanya kampus sama kampus yang lain. Tapi ini jadi iklan orang nggak boleh. Nah, gue masukin ke kampus saya ya. Masuk ke open course ada nggak? Oke, ini masuk alamatnya opencourse.itts.ac.id. Oke, di sini Mbak Maya saya set jadi dosen supaya bisa melihat nilai. Oke, masuk ke kuliah cyber security itu, ya itu diklik yang warna biru deh, bukan gambarnya kayak ya itu diklik. Kita akan masuk kuliah cyber security. Ada sekitar kunaon lemot server juga lemot. Oke. Nanti di atas ada mahasiswa yang terdaftar, partisipan bisa kelihatan yang karena ini free. Saya senang banget ternyata bangsa ini pengen pintar. Ini ada sekitar udah partisipan udah diklik. Oke, remote itu ada di bagian kegiatan nih ada 12.662 orang ya. Happy dong. Bangsa ini pengen pintar, oke, happy. Dan ini kalau dia berhasil mengerjakan kuis UTS UAS akan dapat sertifikat free. Terus ya, kita lihat masuk klik course lagi, klik course. Gue kasih dikit kuliahnya, kasih dikit. Untuk ngajarin orang buat cyber security, saya harus ngajarin kebawahin terus kebawahin, geret ke bawah, top kecepatan bro. Ke atas lagi, gue kasih lihat yang berjalannya. Nah, terus ke atas lagi. Nah ini mulai bejat nih, attack ke atas lagi. Jadi untuk ngajarin seseorang jadi polisi yang baik harus ngajarin bagaimana caranya masuk neraka. Jadi saya ajarin di sini cara masuk neraka kayak gimana. Udah gitu saya ajarin cara jadi polisinya ya. Oke, ini sekedar masukan aja, teknik ngajar supaya jadi polisi yang baik. Paling bawah, udah kebayang ada attack password, itu serem-serem dah. Dan itu bentuknya bukan teori ya. Saya kalau lagi ngajar bentuknya praktek. Semuanya bisa dilihat di channel YouTube saya yang sudah ditegur 6 kali sama YouTube dan akan di-delete sama YouTube karena terlalu banyak video hacking. Dari tegur. Makanya gue gak laku di media, soalnya gue terlalu kasar ngomong. Turun ke bawah, paling bawah, geser terus paling bawah, naikin ke atas dikit. Nah itu sertifikat bagi yang dapat nilai di atas 90. Oke, free sertifikatnya. Oke, nah jangan diklik dulu, pertanyaannya. Tadi ada 12.600 orang kan? Berapa orang yang bisa dapat nilai 90? Bisa nambah? 10 orang? Puluhan orang? Belasan orang? 12.000 terlalu optimis. Kita klik sekarang yang benar puluhan belasan. Klik. Oke. 15 orang dan 12.000. Akibatnya apa? Dengan kondisi seperti ini, akibatnya Mas Aris, Mas Fai kesulitan orang hasil surveinya mereka di platform fintech tadi, kesulitan orang buat cyber security. Emang orangnya hampir nggak ada. Dan ini tantangan buat kita semua. Ini bukan dari end user ya, ini dari sisi platform. Tantangan buat kita semua untuk ngajarin semua kampus-kampus supaya kurikulum seperti ini bisa diadopsi, supaya kita bisa punya orang yang cukup banyak supaya buat amanin republik. Bentar, gue gak enak ngomongin ini, gak enak soalnya. Lagi ngomongin pengen ngomongin polisi, cuma gimana ya? Gak usah lu buka banget ya, soalnya gak enak. Ini kejadian banget sama polisi di situ lah, Polda Metro. Untuk kalau ada kejadian perkara kan urusan cybercrime unit jalan ya. Oke.
polisi yang benar-benar bisa melakukan investigasi berapa orang? Tahu nggak? Hah? Satu. Ya, yang benar satu sih. Bukan. Ada 3 orang yang benar bisa investigasi. Tapi mereka timnya ratusan orang. Sebagian besar bisanya BAP. Jadi orang datang lapor dia ketik. Kalau investigasi 3 orang, lu bayangin itu Polda Metro yang terbaik di Republik ini. Lu bayangin satu republik kayak gimana. Jadi kasusnya bukan hanya platform, aparat juga kasihan. Cuma yang bagian aparat jangan lupa ya. Gak enak. Jangan lupa lah. Ini orang media ngeri tuh ngomong. Dia buat ini aja bakal. Oke, ini udah kebayang. Nah sekarang kita lihat lagi di undang-undang. Udah pada baca undang-undang PDP? Belum baca? Oke, buka undang-undang PDP. Nah, ini undang-undang PDP. Kalau nggak percaya, naikin ke atas lah. Paling atas. Biar kelihatan. Atas. Oke, percaya ya? Perlindungan data pribadi, bukan perlindungan ya, perlindungan data pribadi, undang-undang tahun 2022 dibikin soalnya gara-gara data bocor kemarin, akhirnya tantangan. Nah, sekarang kita lihat pidananya aja. Oke, kita search pidana, cari terus ke bawah, lagi. Nah, ketentuan pidana bisa digedein lagi nggak ya? Kontrol pos gitu bisa nggak? Biar kelihatan angkanya. Ya, tuh 5 miliar 5 tahun ya. Jadi kalau perorangan bocorin data segitu, oke. Kebawahin lagi, jadi sekitar 5 miliaran lah, ke bawah. Stop, diam. Lu baca pasal 70 ayat 3. Pidana denda yang dijatuhkan pada korporasi 10 kali dari angka yang tadi. Beres ya? Jadi misalnya gue korbanin itu gak apa-apa ya. Sendit kalau dia sampai datanya bocor, urusannya 60 M. Gitu ya. Makanya mereka akan mati-matian bertahan karena urusannya 60 M. Nah, cuma ada masalah besar ini gue buka-bukaan yang masalah besar dari undang-undang ini. Undang-undang ini kontrol 2 entitas. Satu namanya controller, satu namanya pemroses data. Oke. Controller itu namanya Dukcapil, imigrasi yang memegang datanya. Yang proses datanya adalah toko online, platform segala macam. Dia tidak kontrol nasabah, dia tidak kontrol user, dia tidak kontrol hacker. Lu cari di undang-undang itu, hackernya nggak ada penalti apa-apa. Nasabah yang tadi posting di Google nggak ada penalti apa-apa. Padahal bocornya dari nasabah segala macam kan. Kita punya masalah. Solusinya apa? Solusinya saya berharap teman-teman di sini bisa ngajarin bangsa Indonesia teknik bela diri buat di internet. Ibaratnya kalau orang dulu belajar karate supaya dia bisa bela diri, lu ngandelin aparat susah, aparatnya cuma segelintir manusia di situ. Jadi bangsa ini nggak tolong banget ke teman-teman supaya ngajarin orang-orang bela diri. Bagaimana caranya supaya kita aman berinternet sebagainya. Sebetulnya ada di open course ITKS KCID ada kuliah namanya Internet Safety. Beda lagi namanya. Tadi kan cyber security ya. Ini Internet Safety buat end user, free juga. Bisa dipakai buat masukkan cara bela diri seperti apa. Atau juga ada komunitas juga bikin sebenarnya buka tab baru deh. Tulis internet sehat. Sehat enter. Nah itu ada itu kominfo nggak banyak isinya. Cariana itu internetsehat.id juga banyak isinya. Kalau pemerintah biasanya isinya tergantung anggaran. Kalau ini kan passion. Kalau ini anak-anak teman-teman dia bikin buku, bikin video free bisa diambil. Ya, di solusi kondisi hari ini. Kondisi selanjutnya kalau kita bisa minterin aparat yang banyak yang jago-jago, kita lebih happy. Apalagi kalau teman-temannya Mas Fai ini bisa diminterin, kita lebih happy. Saya tutup sekian dulu, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau ada apa-apa saya bisa dibeli pakai email ono@ido.id. Bila Tuhan kerja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mas. Close the topic, ini candid banget. Apa presentasinya? Pakai Google doang. Iya. Oke, kalau tadi
kita diskusi lanjutan nih. Saya ke Mas Pai dari bentuk bangunan lanjutan dari tadi Pak bilang sebenarnya ada komponen people sama proses tech, dan people ini dibagi tiga juga, sebenarnya ada dari sisi strateginya gitu ya, lalu kemudian dari sisi admin platform dan juga dari sisi user. Nah, untuk dari sisi platform Mas Pai, perspektif dari Sidebit, sekarang kondisinya tadi is cyber threat banyak gitu ya. Kalau dari Google juga terus-terusan ada. Terus kemudian di sisi lain untuk talentnya juga masih limited gitu ya. Kalau dari sisi Sidebit sebagai platform, adaptasi dan mitigasi sekarang dengan kondisi yang seperti itu, apa yang dilakukan? Bisa share juga teman-teman kayak gitu. Nah, yang pasti sih mungkin tadi menambahkan yang dijelaskan oleh Pak Ono sebenarnya. Kalau bicara dari sisi kita sebagai platform, ya, kita melakukan hal yang bisa kita kontrol secara maksimal. Jadi apa itu? Ya, mulai dari proses tadi, proses di internal. Karena bicara mengenai di luar dari ekosistem kita itu banyak faktornya. Tadi Pak Ono udah jelasin semua komponennya. Jadi kita memastikan apa hal-hal dan komponen yang bisa kita kontrol, kita coba mitigasi semaksimal mungkin. Contoh di Zenlit, ya, setiap laptop employee itu diinstal satu aplikasi yang wajib hukumnya. Nah, itu IT security kita bisa mendetek ada file yang di-download dari drive. Jadi di saat saya sebagai pengguna, gitu ya, saya mendownload file akta perusahaan, ya, nanti dapat notifikasi itu dari IT security. Lo download apaan gitu? Orangnya ada di sini sih, di pojok sana yang rambutnya gondrong, sebenarnya itu kan negor gitu ya. Nah, jadi sampai hal sesederhana itu kita coba implementasikan. Kenapa? Ya, karena kita tidak pernah tahu ya siapa yang baik, siapa yang jahat. Jadi metode pengontrolan itu kita lakukan. Terus juga di setiap meeting biasanya kita sekarang kan semua udah online. Nah, di setiap login screen kita masukkan user ID dari employee. Jadi di saat ada print screen atau apa informasi yang bocor keluar yang sifatnya mungkin confidential, kita bisa tahu minimal ada watermarknya, Pak. Gitu dari print screen. Jadi sampai hal se micro itu kita lakukan untuk hal yang bisa kita kontrol. Di luar dari itu tentu ya. Tadi kita bicara mengenai standar sertifikasi, standar audit. Kita selalu secara reguler melakukan audit dan kita juga berkoordinasi dengan regulasi. Jadi kita terus memonitor apa yang terjadi dari ranah regulasi supaya compliance level kita tetap fulfill. Tapi again, tantangannya justru lebih berat yang datang dari luar. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin. Gak bisa dikontrol, sama sekali gak bisa dikontrol. Jadi kita bisa firewall, kita bikin firewall, gak ada yang nembus. Ya. Nah, tapi kalau ternyata yang buka pintu firewallnya dari dalam, kita nggak tahu gitu. Jadi hal-hal seperti itu sampai ke hal di internalnya seperti apa, itu kita coba lakukan dan kita coba mitigasi. Gitu mungkin sederhananya seperti itu. Nah, kalau dari sisi Pak Wano, tadi kan regulasinya udah ada in place, sanksinya juga lumayan, gitu ya. Lalu untuk kayak survive di kondisi yang tadi dengan segala keterbatasan seperti Mas Fahmi bilang, tapi pada saat yang bersama juga ya regulasinya udah ada dan perlu mitigasi. Perlu kayak gimana ya? Iya. Ini boleh ngomong jujur nggak sih? Boleh. Tapi Salam sih, asli salam. Wah ada selain tuh. Mike, sorry Mike. Browser. Jangan pakai browser aja simple. Bukan yang baru lah, bukan yang baru. Keren, asli keren. Jadi dalam proses cybersecurity ada namanya PDCA. Tulis PDCA Papa Delta Sitena Charlie Alpha spasi cybersecurity. Dan klik image lah gambar. Oke.
Ini adalah siklus yang di kontrol plus digedein lah biar pada enak. Itu yang warna yang itu udah boleh, yang merah hijau biru itu lebih enak lihatnya kayaknya. Ini jadi dalam cybersecurity ada proses plan, do, check, act, selalu kayak gitu. Dan ini jalan terus dia. Kita melakukan perencanaan, kita implementasi, kita cek, kita bereaksi. Nah sekarang kejadian benerannya. Saya bukan di platform ya, saya kejadian benerannya di pemerintah.go.id. Kalau anak-anak platform biasanya anak-anaknya lebih pinter-pinter emang. Kalau GoID kan UMR, jadi kemampuannya UMR. Ini minta maaf aja. Kalau ada kejadian di level yang itu, mereka cenderungnya akan bukan PDC yang dilakukan, dia akan menghapus serangan yang masuk. Kita delete aja. Misalnya ada virus masuk, kita delete virusnya kan. Ada tiba-tiba ada file yang muncul, file yang ngaco muncul, kita delete file itu. Tapi dia tidak pernah nyari sumber masalahnya di mana, nggak kejadian. Akibatnya ini muncul terus. Sekarang gue kasih contohnya ya, buka tab baru. Ini parah nih asli. Ini minta maaf nih ya. Tolong Anda kalau buka berita seperti ini agak direm-rem lah. Soalnya bisa mencemarkan nama baik pemerintah Republik Indonesia dan itu tidak baik. Tulis slot, biasa kan? Slot kan dari isi bawah tulis slot aja. Slot enter, slot. Itu ya. Tokude.com, terus ada johnapa.com, ada jus itu .com masih .com ya. Oke. Itu mulai ada .org. Ini kan situs beneran gitu ya. Oke. Sekarang naikin ke atas, spot spasi site site.2 http://2 go.id go.id enter. Sorry ini bahasa programming ya. Oke. Coba lihat itu kontrol digedein, kontrol plus. GoID Makassar slot. Nggak mungkin kan? Coba di bawahnya. Apa? Tanggamus.go.id slot. Boyolali.id slot. Mungkin nggak? Nggak mungkin kan? Masuk semua itu. Jangan khawatir. Asli banyak tiap hari. Saya orang cybersecurity, saya udah nangis posisinya. Mau ngomong ke orang-orang itu susah. Jadi kondisi realnya seperti ini. Kenapa bisa seperti ini? Karena manusia. Tadi dari 12.600 yang bisa dapat nilai A cuma 15 orang. Posisi nangis saya sudah nggak mau ngomong apa lagi, udah nggak bisa nyerah gue. Ini jadi posisinya Bapak Adi. Ini edit ya. Tolong yang ini jangan terlalu dibuka ya. Enak gue. Ini perlu running text kayaknya Mas Pak. Pendapat Onway Purwo tidak mewakili asosiasi perusahaan. Ya. Ini bukan pendapat asosiasi dan saya sudah pesen. Ini tolong jangan terlalu dibuka soalnya kayak enak. Siap. Ini gak enak banget, sumpah. Dibotol lagi. Oke, balik ke Mas Mai dulu, rehat dulu. Kalau selama ini berarti dari saya lihat kan tadi B2B edukasi ke merchant partner B2B dari saya sendiri untuk edukasi literasi untuk jaga gitu, supaya mereka juga tadi Mas Mai bilang kan bentuk firewall gitu, jangan sampai mereka yang bocor itu seperti apa Mas? Yang pasti sih gini ya. Kita jadi tuh melayani berbagai macam vertikal. Jadi mulai dari e-commerce, lalu mulai dari perbankan, mulai dari yang menjual jasa, misalkan edutech, banyak sekali vertikal yang dilayani oleh Zebit. Nah, tentu di saat proses melakukan onboarding, kita sebagai penyedia jasa pembayaran diwajibkan untuk melakukan KYC dan juga due diligence. Nah, jadi ini part dari kita memastikan bahwa
memang merchant yang akan bekerja sama dengan Zendit memang memiliki standar keamanan transaksi. Bukan cuma mereka yang mengenal mengenai Zendit, tapi kita juga diharapkan mengenal. Bahkan sampai di level untuk merchant kategori mikro atau UMKM. Kan banyak juga, karena kita juga mengenable layanan SME yang mereka melakukan penjualannya itu melalui mungkin dari sosial media. Mereka hanya melalui Instagram, Facebook ya. Nah, di saat mereka melakukan onboarding untuk mendaftarkan layanan Zendit, kita harus melakukan pengecekan ke website yang dimiliki oleh pengguna tersebut. Ini untuk memastikan bahwa memang mitra yang mau bekerja sama dengan kita menggunakan layanan Zendit memang eligible dan memang bisnisnya nyata. Karena kita harus tetap menjaga kaidah-kaidah dengan dasar perundangan yang berlaku. Karena ada beberapa memang industri yang memang tidak diperkenankan oleh pemerintah. Itu dari sisi preventif kita ya, termasuk yang ditunjukin nama Pak Ono tadi ya, industri-industri seperti itu, lalu pornografi, narkoba. Jadi kita memastikan hal-hal seperti itu. Gitu. Di luar dari itu mungkin kalau kita sampai melakukan assessment dari sisi sistem mereka, banyak memang merchant-merchant kita memang mereka sudah diregulir, terutama dari sisi fintech. Ya, banyak merchant-merchant kita karena banyak memang masuknya dari industri startup, mereka sudah diregulasi juga. Jadi ada aspek yang meregulasi, bahkan beberapa yang memang diregulasi langsung oleh OJK. Contoh untuk peer-to-peer lending, mereka sudah diawasi dan sudah punya standar yang tinggi. Justru merchant-merchant yang seperti itu lebih memudahkan hidup kita, Pak. Karena udah ada yang jagain, ada regulatornya. Justru kita akan lebih berhati-hati terhadap merchant-merchant yang belum terregulasi. Gitu. Nah, pasti kita tetap mengedukasi mereka juga untuk meningkatkan edukasi kepada pengguna akhirnya supaya mereka tetap menjaga keamanan data. Mungkin seperti itu gambarnya. Dan reviewnya juga frekuentif ya. Betul. Reviewnya kita lakukan mungkin karena tadi ada quarterly business review, kita lakukan setiap 3 bulan sekali, bicara langsung dengan merchant, terutama merchant-merchant yang gede, Pak. Nah, biasanya lebih banyak di review itu mengenai harga, Pak, malah Pak. Nego harga, volumenya udah gede. Tapi di luar dari itu kita sisihkan informasi juga untuk mengedukasi mengenai keamanan security. Lalu ke Pak Ono, tadi dari sisi bisnis beda dari tadi aspek lainnya, people itu dari sisi user, konsumen. Dan Pak Ono tadi ITS sebagai apa ya, kampus dan juga sekolah sama. Kalau Chandra dimintanya gitu ya, buat orang-orang juga mau belajar cyber security. Sekarang tadi kalau lihat course-nya kan dari 12.000 lebih hanya 12.000, tapi ada nggak sih at the end of the tunnel gitu Pak, ekspektasi positif yang bisa diharapkan dari sumber daya manusia di Indonesia supaya bisa saling jagain juga untuk cyber security. Kalau dulu gimana? Ini kita juga banyak kerja sama teman-teman yang lain buat nginterin, ada Cyber Army, ada Cyber Academy, jadi banyak, dan kita semua ininya free ya, maksudnya kalau Cyber Army mereka berbayar kalau Cyber Army, tapi kalau kayak YouTube semuanya free. Terus kalau mau dikasih tahu ke orang-orang, kalau pengen kopi perpustakaan saya 12 darah di luar sumber. Itu bukan aftek, itu ono. 12 darah bisa dikopi semua. Jadi perpustakaannya ada, videonya ada, kuliah-kuliahnya ada, terus kerja sama-sama itu banyak. Jadi orang yang pengen pintar banyak, optimis. Cuman saya pengen pintar banget, itu yang terkena pada perjuangan itu. Kuncinya adalah pintar dulunya sama dosennya sih sebenarnya. Jadi kesalahan bukan di aftek, bukan di sentri, ya kesalahan di kami para pengajar. Mereplika Konowe Purwo ini yang sulit. Kloning Gitu ya. Mudah-mudahan guys. Cuman saya kan setengah akademisi, saya setengah praktisi. Sebagai besar dosen kan teori aja, akademisi doang. Nah itu yang khusus. Perlu yang paham teori juga, paham prakteknya juga gitu. Jadi nggak jadi. Ini kalau teman-teman ini ide iseng aja, ide iseng. Ini teman-teman kalau di kantor ada orang IT-nya, ini usul kalau pada ya.
ada orang IT-nya, nego dong sama Aftek bikin workshop tentang cyber security. Gue bersedia ngajar lah, free nggak apa-apa. Siap. Jadi Jadi kita sebenarnya ada komunitas media juga di bawah dari Aftek. Jadi ya selama ini memang kegiatan untuk diseminasi informasi ya selama juga dengan member-member kita seperti dengan saya lihat gitu ya, untuk edukasi seperti ini. Tapi mungkin bisa juga nanti ke depan kita edukasi dari sisi. ya boleh. Ini kalau ini kan kebanyakan orang redaksi ya. Betul. Redaksi. Kalau ada orang IT-nya mau sih, gue dengan senang hati juga sih. Siap. Mudah-mudahan kita bisa merubah kurikulum, merubah republik supaya lebih bagus. Jadi mukanya masih bisa tersenyum loh. Siap. Kalau Metro TV senyum terus dia tuh. Oke, Mas Pai, tadi kita sudah melihat dari sisi upaya Sendit gitu ya, untuk bagaimana juga menghimbau untuk member-membernya atau partnernya yang berjalan ini. Tapi kalau untuk ke konsumen langsung gitu, walaupun tadi kan ada ada penjembatanan gitu dari sisi merchant tadi. Kalau dari Sendit sendiri ada yang ke edukasi ke masyarakat bahwa ini nih user merchant yang bekerja sama dengan Sendit tidak comply. Ya, jadi karena memang core bisnis kita adalah B2B, ya, jadi memang kita tidak punya sub base dari sisi end user, ya. Tapi kegiatan C-nya nggak ada. Nah, justru yang kita lakukan adalah kita menggunakan lumayan banyak di saat kemarin pandemi. Jadi justru agak sedikit blessing karena webinar di situ gencar, ya. Nah, kita banyak melakukan media-media adalah melalui media webinar untuk melakukan edukasi, ya. Tapi tetap ya tidak langsung direct kepada end user. Kita masuk dalam pelaku UMKM. Ada beberapa kegiatan yang kita direct kepada end user, terutama untuk topik yang spesifik nih, yang meningkatkan literasi. Contoh, memilih pinjaman online yang benar. Nah, kita jalan juga dengan industri supaya masyarakat tahu bagaimana cara memilih pinjaman online yang benar. Nah, kita pola-pola seperti itulah yang kita lakukan. Tentu juga di luar dari itu juga kita menggunakan sosial media kita yang kita gunakan untuk edukasi, walaupun memang reach-nya dibandingkan dengan bisnis B2C ya jauh lah sih ya, karena konsep kita adalah B2B. Tapi yang paling panjang adalah perpanjangan tangannya dengan kita juga bekerja sama dengan mitra, yaitu merchant-merchant tadi, mereka yang memang punya direct. Dan so far ya, saya melihat ya, untuk pelaku fintech, kesadaran untuk mengedukasi ini udah tinggi. Gitu. Jadi menurut saya nggak perlu diragukan lagi kesadaran untuk mengedukasi, karena dari semua case yang ada, ya tadi yang Pak Ono kasih lihat KTP persebaran di mana-mana, kuncinya cuma ada 3, literasi. Betul nggak Pak? Jadi semua core-nya semua sama, dan ya literasi. Dan saya sharing pengalaman pribadi karena ibu saya sendiri termasuk korban scam. Kena penipuan dengan metode seperti itu, ya balik lagi literasi. Betul, gitu. Jadi semua kesadarannya sama, cuma mungkin yang perlu dilakukan di level konsumen adalah supaya punya single message yang konsisten. Karena kalau setiap orang ngomong, wah keamanan transaksi, tapi tidak ada message yang mengena dan konsisten, semuanya ngomong sama, pemerintah sama, industri sama, semua sama, nggak dapat tujuan equilibrium hasilnya tuh nggak dapat. Gitu. Harus masukin ke sekolah. Bisa sih di level sekolah-sekolah juga masukin. Kalau bisa guru, maksud saya guru juga cerita tentang ini. Selain media ya, media guru supaya banyak yang pintar. Kalau cuman Aftek, saya yang kerja kasihan, ntar dia harus kurus gitu. Kita juga punya media karena amplifikasinya yang luas ya. Tapi benar juga kalau dari sisi masyarakat, dari sisi level pendidikan juga harus ada. Pentingnya juga tadi dari sisi guru dan dosennya juga, karena mereka yang akan ngajarin mahasiswa. Masalahnya di sekolah ada yang nyebelin. Mereka hanya gerak kalau dapat perintah dari Diknas. Diknas kagak ngomong, dia nggak mau aja. Aduh, pusing saya. Saya kan dosen guru, pusing. Ya. Oke. Yang tadi off the record ya. Kalau dari minggu ini
Dari teman-teman operator, setelah itu apakah sudah ada pertanyaan? Ya. Tadi slide itu buat pertanyaan ya? Iya. Jadi Bapak Ibu rekan-rekan yang mau mengajukan pertanyaan bisa diajukan melalui slide yang ID-nya ada di layar di 4093889 atau bisa men-scan langsung melalui QR code. Kalau nggak ada dari slider di sini langsung juga apa-apa. Gimana Mas Rai? Boleh? Boleh. Mungkin Bapak Ibu langsung bisa bertanya atau mengajukan pertanyaan. Cek slider dulu. Bisa langsung, mungkin ada yang mau mengajukan pertanyaan. Ya. Ladies first. Ada Maaf. Ladies first. Maaf ya. Maaf bisa dia benar. Sorry. Gue lebih suka perempuan yang nanya. Terima kasih. Pertanyaannya mungkin buat Mas Faim. Jadi kemarin kan ada kabar bahwa salah satu startup di Indonesia ada yang KYC-nya itu dibobol pakai AI. Nah, bagaimana kesiapan dari Zendy sendiri buat menanggulangi hal-hal kayak gini? Karena ini semacam hal yang predictable tapi juga nggak predictable gitu. Dari Mbak sih. Dari saya Nakia dari Tech Indonesia. Pertanyaan selanjutnya. Terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Masrianto dari Metro TV. Tapi saya di sini mencoba ke Pak Amali untuk perlindungan konsumen gimana. Ini kejadian khusus pada saya. Ya. Jadi cyber trust saya mungkin rendah nanti. Ini kasus 2 tahun dan masih berjalan sampai saat ini sedang saya proses. Saya itu langganan backup antivirus. Oke. Di situ saya masuk website. Kemudian saya berikan kartu kredit saya. Saya tampilkan di situ. Langganannya itu setahun 400.000. Oke. Kemudian itu sebetulnya perpanjangannya yang bulan Februari. Saya hapus sekali. Tapi karena kesibukan, ini karena 2 tahun ya, tiba-tiba baru 6 bulan ada tagihan di kartu kredit saya bahwa telah terjadi transaksi untuk bayar itu, ya kan? Karena baru 6 bulan. Tapi saya mungkin nggak ingat ya gitu. Kemudian pas Februari ada lagi kan, oh ini saya perpanjang. Nah kemarin ada lagi tagihan Pak, 400.000, tapi saya sudah telepon pihak bank, itu bukan transaksi saya, gitu kan. Terus saya coba masuk ke website-nya lagi, akhirnya saya tidak lakukan perpanjangan. Saya nggak tahu apakah kedepannya itu akan ada tagihan lagi atau tidak, gitu ya. Tapi maksud saya di sini, bagaimana kira-kira perlindungan konsumen kayak saya ini? Mungkin ada banyak yang terjadi. Dan apakah dalam kasus ini saya juga pernah mengalami mungkin menggunakan kartu kredit ya? Saya ngeri sekali berarti mencantumkan transaksi itu menggunakan kartu kredit karena kalau kita berbicara dengan pihak bank ya cuma ya mungkin Bapak silakan hubungi mereka orang itu di Singapura kok gitu. Saya itu gitu. Nah itu mungkin hal yang sederhana ini mungkin bisa membantu ke depannya gimana untuk perlindungan ya memang hal yang sederhana juga menurut saya ya. Harusnya tidak perlu terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan satu lagi untuk round ini. Halo, perkenalkan saya juga dari Validis. Ini aku mau nanya ke pihak Sendit. Kemarin kan sempat ramai di media sosial ya soal banyak nasabah di salah satu dompet digital. Aku nggak tahu ini apakah masih kliennya dari Sendit atau enggak. Itu kehilangan saldo, terus ada transaksi gaib atau bisa transfer tapi nggak masuk nih Pak. Terus juga kemarin waktu pas aku tanya ke dompet digitalnya katanya ada kendala. Nah di sini posisi Sendit terhadap platform tersebut itu seperti apa sih Pak? Lalu sebenarnya kendalanya ada di mana? Terima kasih.
Oke, terima kasih dari Validus. Jadi sebenarnya kita ini valid. Yang wawancara gue siapa? Beda ya, bukan? Sebenarnya round pertama 3 pertanyaan, betul Mas Fai ada 2. Pertama terkait startup KYC yang dibobol oleh AI, bagaimana kesiapan Sendbit. Lalu kemudian ada pertanyaan dari Nadia Validus terkait dengan dompet digital yang saldonya hilang. Kalau dari Sendbit posisinya seperti apa terhadap merchant yang misalkan punya kendala seperti itu? Oke, mungkin saya langsung jawab ya, Mbak Nakia tadi ya, dari TK Indonesia. Nah, mengenai KYC ya, balik lagi ya, karena Zenbit di sini adalah penyedia solusi pembayarannya. Ya, balik tadi yang seperti saya jelaskan adalah kita bekerja sama dengan bank. Sedikit menyinggung nanti pertanyaan yang kedua ya, bekerja sama dengan bank, uang elektronik, retail outlet seperti Alfa dan Indomaret supaya bisa tersedia solusi pembayaran. Dan bisa kita melakukan onboarding ya. Nah, onboarding ini kan requirement-nya banyak. Ada mulai dari KYC, Know Your Customer. Salah satu tools metode yang kita gunakan adalah Dukcapil untuk saat ini. Ya, nah syukur alhamdulillah kalau nanti bisa berkembang ya, mungkin penggunaannya lebih luas. Tahu saya ada NPWP juga bisa dicek secara online. Lalu juga NIB ya, nomor induk berusaha itu juga bisa dicek, semakin memperkuat dan mempermudah akses untuk melakukan KYC. Jadi dalam konteks ini Zenbit bekerja sama dengan penyedia jasa yang menyediakan layanan tools-tools KYC tadi. Jadi posisinya mungkin itu ada di pihak ketiga, tapi mungkin yang saya mau highlight adalah mengenai AI, Artificial Intelligence. Ini semua teknologi baru itu pasti akan punya 2 sisi, ya, keuntungan dan juga kekurangan. Ya, itulah sebabnya ya kita pelaku industri, regulator dan semuanya bekerja sama untuk memastikan bahwa perlindungan konsumennya tetap ada. Dan tadi yang sempat saya paparkan juga adalah harapannya pelaku industri ini bisa terus mengikuti perkembangan tren. Karena kita nggak tahu Pak nanti AI seperti apa. Sekarang AI bahkan kalau kita lihat Freddie Mercury sudah bisa nyanyi lagu macam-macam ya Pak. Benar ya Pak Orangnya? Jadi dengan AI, dengan cara bernyanyi Freddie Mercury dan suara Freddie Mercury itu bisa mirip benar-benar. Nah, ini hal-hal seperti inilah yang diharapkan pelaku industri untuk terus berevolusi, terus untuk memitigasi bagaimana langkahnya. Dulu kalau kita bicara transformasinya, pertama kali digital verification itu selfie doang. Sekarang muncul liveness, betul nggak? Ini part dari evolusi yang dilakukan oleh pelaku industri. Silahkan buka mulut, silahkan palingkan wajah ke kiri ke kanan. Itu adalah sudah masuk ke dalam liveness check. Yang sebelumnya cuma selfie dibandingkan dengan foto KTP yang ada di Dukcapil, dicek benar atau tidak. Dan ini terus meningkat, ditambah masuk dalam liveness checking. Bahkan ya tools yang paling kuat adalah manusia. Kalau tidak yakin ya, nah mekanisme di saat memberikan layanan kita juga melihat ada yang namanya transaction monitoring. Jadi di saat sudah onboard kita melakukan monitoring. Ini wajar nggak transaksinya? Kok ada toko bunga, ya? Tapi kok terima pembayarannya 200 juta, 300 juta. Manusia, faktor humannya harus tetap main di sini. Begitu udah ada transaction monitoring, ada flag yang masuk, terus oh ini kok kayaknya agak sedikit mencurigakan, barulah masuk EDD. Boleh nggak kita visit? Betul nggak Pak? Kita visit ke kantornya. Jadi tetap harus mengkombinasikan teknologi dan manusia. Jadi menggunakan teknologi yes, tapi akan ada threshold yang harus bisa men-trigger, disitulah manusia. Gitu. Mungkin itu penjelasannya mengenai detail yang kejadian kemarin. Saya juga masih belum begitu ya, sempat baca sedikit-sedikit ya Pak ya. Mungkin tapi kita menggunakan layanan pihak ketiga. Gitu ya. Mungkin sudah cukup. Kalau nanti ada yang mau ditanyakan lagi boleh ya. Mungkin saya lanjut ke pertanyaan berikutnya mengenai uang elektronik. Balik lagi, posisi kita mengintegrate layanan sumber dana. Dalam hal ini adalah sumber dana, yaitu bisa jadi uang elektronik, rekening bank,
atau pembayaran melalui retail outlet. Sekarang sudah ada kris dan sudah berkembang sekarang buy now pay later juga sudah menjadi sumber dana. Kartu kredit, kartu debit, ya, auto debit, semua kita mengintegrasikan di situ. Jadi mungkin kalau bicaranya konteks di dalam kerjasama dengan penyedia layanan uang elektronik, konteks kerjasama adalah seperti itu. Lalu kalau bicara untuk dari sisi merchant yang menggunakan layanan, pastinya karena kita sebagai bisa dibilang payment aggregator lah secara konsep ya, payment gateway. Nah, perintah yang kita terima itu contoh, misalkan kita belanja di dalam salah satu platform menggunakan uang elektronik, kita pasti akan melakukan komunikasi kepada penyedianya. Hey, ada customer kamu namanya si A belanja di toko A, betul apa enggak? Nah, biasanya kalau lewat uang elektronik kan pasti akan ada verifikasinya. Kalau dulu mungkin munculnya di lonceng kanan, muncul notifikasi harus masukin PIN. Nah, itulah peran Zenit adalah untuk integrate layanan itu mengenai security yang ada di dalam platform penyedia uang elektroniknya itu sendiri. Bagaimana metode verifikasinya, pasti mereka sudah punya prosedur dan policy yang berlaku di dalam. Itu mungkin gambaran. Terima kasih Pak. Jadi memang by system, tapi juga yang tetap ada human judgment juga untuk selalu evaluasi dan di fitting juga ke sistemnya. Karena proses learning itu harus dilakukan oleh manusia. Jadi kemarin ya kalau saya melihat ya, mungkin Pak Alman nanti juga bisa menambahkan ya, kalau ada isu itu adalah lebih banyak diambil positifnya adalah proses pembelajaran. Oh, ternyata tembus pakai AI, berarti sistem gue harus lebih pintar lagi, benar nggak Pak? Gitu, supaya jangan sampai tembus pakai AI. Oh, harus ada logik yang mesti dilakukan gitu supaya AI-nya nggak tembus. Itulah kenapa peran manusia masih tetap penting di sini. Ya, fungsi kontrol itu harus ada dari manusia. Ke Pak Ono tadi pertanyaan dari Mas Agus terkait perlindungan konsumen. Tadi ada case penipuan melalui kartu kredit. Sama nanti bisa juga Pak Ono. Tadi AI itu kan terus memperbarui diri dan cyber attack pun sebenarnya pakai AI juga. Jadi sementara tadi kita manusia yang belajar cyber security-nya 15 per 12 ribu per itu berapa tahun. Kalau kemudian AI belajar tiap hari gitu kan untuk cyber threat gitu ya, lawannya masih learning, jadi mungkin bisa ditaktik. Bagus. Masih pertanyaannya Pak Adil. Solusi tadi Pak Agus sudah kasih solusi sendiri sih sebenarnya. Satu, ngomong sama banknya ya, itu solusi yang paling ini. Itu solusi yang normal banyak orang pakai kan yang itu ya. Saya pribadi cenderung tidak bikin transaksi otomatis soalnya. Jadi agak sering manual. Yang satu lagi, jujur saya agak aneh, dia berani sama orang Metro TV gue. Gue aja gak berani. Ini make up berani. Pokoknya sama orang video mah jangan macam-macam aja. Ini keren. Jadi mungkin solusinya kayak gitu sih. Bang, jangan otomatis interaksi langsung sama si vendornya tadi sih. Kok bisa gak ada pengamanan kayak? Antara nggak ada pengamanan atau di dalamnya dia kadang-kadang ada yang masuk. Kalau saya cenderungnya ngomong ke si apa sih McAfee-nya, kenapa lu narik duit 2 kali? Nanti kan dia mulai bereaksi nih. Istri saya juga pernah ke curi si duitnya. Ngomong sama bank kagak, ngomong sama platform nggak mempan karena dia udah ke transfer duluan, ngomong sama polisi nggak mempan. Akhirnya gue makanya duluan ketahuan lokasi ininya di mana, ketahuan si curinya. Jadi kayak gitu. Saya cenderung ngomong ke sana. Sebagai orang Metro TV mah gampang tuh kayak gampang. Tapi jujur ya, ini ngomong terus terang dulu ya. Antivirus agak susah melawan ransomware. Karena ransomware itu dienkripsi. Antivirus nggak bisa deteksi ransomware sebetulnya, rada susah. Dan kalau sampai ransomware bisa masuk, data kita di-copy ke si
yang nyerang. Jadi walaupun kita bayar, kita dapetin key buat ngebuka enkripsi, data kita udah di copy ke sana. Jadi ransomware nyebelin banget. Itu beli duluan. Biasanya bagus. Saya kasih komen dikit soal AI. Gini nih AI. Cara berpikirnya AI gini. Dia teknik nyerangnya dari keberhasilan dia dari ngumpulin data. Jadi AI itu akan menjadi semakin pinter kalau dia datanya banyak. Apalagi misalnya dia mau nyerang Ono, dia crawling lah data Ono di internet. Probabilitas dia untuk nyerang Ono jadi tinggi banget untuk berhasil karena data Ono tersebar. Ini juga sama tadi, mungkin yang ini si AI-nya akan crawling dulu ke data yang target itu yang tersebar di internet, akibatnya dia bisa nyerangnya lebih gampang. Solusinya sebenarnya sederhana aja sih, jangan posting sembarangan, jangan apa-apa diposting. Saya kan ngajarin teknik hacking ya. Di teknik hacking ada teknik untuk memperkirakan password. Cara memperkirakan passwordnya gimana? Kita akan crawling ke postingan-postingan kita di internet. Dari postingan itu kan ada nama anak, ada nama istri, ada ulang tahun anak, istri segala macam. Itu akan dikomunikasiin jadi password. Kira-kira kayak gitu tekniknya. Softwarenya namanya Cewel, CEWL, ada di Kali Linux. Ini kalau mau agak detail tekniknya. Cewel. Pasti lu nggak tahu, lu kan orang ahli surga kan. Nah, saya ahli perangkat tahu. Kita buka lagi pertanyaan second round dan juga kalau ada waktu bisa di last round dari Bapak Ibu. Kan ada yang mau mengajukan pertanyaan lagi. Itu ada nggak? Atau di slide itu nggak ada, slide belum ada juga. Dari mana Kia, Mas Agus dan Mbak Dian dan terjawab tadi. Ini pertanyaan kan dapat dompet ya? Oh enggak, ini orang lagi ngarang. Nah ada 3, 2, 1. Kalau tidak ada mungkin balik lagi ke kawan dan Mas Fahim terakhir. Ke depan tentu cybercrime terus akan ada dan kita tetap perlu antisipasi. Tapi practical things yang bisa dilakukan dalam waktu dekat dan juga antisipasi dalam jangka panjang mungkin apa ya? Sekalian closing. Oke. Sebelum closing banget, kalau ada apa-apa saya silakan dihubungin pakai email. Saya bisa coba pakai email nono@indo.net.id. Teman-teman Validin kemarin wawancara itu pakai email. Gue seneng soalnya kalau TV susah ya. Kalau media yang online itu gampang, kasih pertanyaan gue jawab beres. Oke. Jadi ada dua makhluk besar yang perlu kita amankan. Satu dari sisi admin, tadi ilmunya semua kebuka. Tolong dikasih tahu teman-teman bahwa ini terbuka, bisa dipelajari. Saya berharap angkanya jangan 12.000, 15 lulus gitu, bisa lebih tinggi dari itu. Oke, itu satu. Yang kedua, untuk end user, catatannya sederhana aja buat end user. Ini buat masyarakat Republik Indonesia. Satu, mikir sebelum posting. Think before posting. Jangan posting sembarangan. Kedua, jangan kepo apa-apa diklik. Itu terutama buat bini gua dan teman-teman itu. Apa-apa diklik ini. Udah gitu di format lagi. Aduh. Padahal isinya virus. Itu sih sederhana. Itu. Terima kasih. Ya, kalau di Mas Fahim. Mungkin balik ke 3 poin yang tadi saya sebutin, literasi, dan literasi. Karena semua percuma kalau misalkan kita bikin teknologi yang udah canggih tapi literasinya juga belum tinggi, ya. Yang saya sering banget, saya punya satu handphone yang khusus saya gunakan untuk hal yang follow yang aneh-aneh, bukan yang berapa tera punya Mono tadi ya. Nah, jadi ada yang paket Tiki APK
undangan, ya kan itu modus-modus yang seperti itu, ya modus-modus yang seperti itu gitu. Nah terus kemarin sempat ada bank yang digunakan dibilang biaya transfer jadi fix sekarang 150.000. Pasti teman-teman media juga tahu. Kalau literasi kita cukup tinggi, kita membuka file PDF-nya aja, itu logo banknya Petkop tadi kita udah tahu itu palsu, benar nggak Pak? Gitu. Gua hampir ketipu. Yang undangan gua hampir ketipu. Tapi gua ketipu. Iya. Itu jadi kalau literasinya kurang tinggi, ya celah buat cybercrime itu makin tinggi. Gitu. Saya dapat undangan Tiki, Pak, paket taruh di depan aja Mas. Ya udah, nih fotonya, foto aplikasi. Terus saya bilang, ya Mas saya doakan supaya dapat rezeki yang lebih halal lagi Mas ke depannya. Dia jawab amin. Gitu. Jadi kuncinya cuma 3 poin itu, literasi, dan ini harus single message dan juga konsisten dilakukan oleh semua stakeholder supaya kita bisa punya foundation untuk digital trust yang kuat. Itu menurut saya. Thank you Mas Pai. Jadi tadi dari Pak Ono dan Mas Pai juga sudah disampaikan. Kita memang melihat cyber security, cyber threat, dan digital trust itu ujungnya itu perlu komprehensif. Dari sisi regulasinya ada, tapi juga dari technical ya, dari sisi merchant, dari sisi user juga itu harus tahu juga, paham juga. Dan tadi Mas Pai bilang perlu literasi, dan tentunya rekan-rekan media di sini perpanjangan tangan juga dari Aftek, dari Sendit, dari Pak Olwe Purbo gitu ya, untuk bisa mengamplifikasi gitu ya materi dari edukasi dan literasi terkait dengan fintech dan juga digital trust ini. Jadi terima kasih kepada rekan-rekan media sudah hadir, dan terima kasih Pak Ono, Mas Pai, round of applause untuk kedua narasumber kita hari ini sudah hadir. Dan waktu saya kembalikan ke MC, silakan. MC-nya berubah. Dalam waktu sejam 2 jam Bang dia. Kurang ajar gue. Terima kasih Pak Aris yang telah membantu sesi diskusi dalam media klinik ini, dan terima kasih